Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Prof. Herman. Di sini saya Muhammad Fahmi dengan NRP 5020211009 akan menjelaskan mengenai energi laut, khususnya energi gelombang laut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi serta sistem pembangkit listrik secara sederhana. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Prof. Herman Pratikno. Untuk pengampu mata kuliah Sistem Mekanik dan Elektrik Energi Laut. Untuk yang pertama, di sini adalah pendahuluan. Energi gelombang laut sendiri merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang di permukaan laut. Pergerakan ini itu membawa energi kinetik yang nantinya itu bisa dikonversi sebagai energi listrik. Jadi, energi gelombang laut sendiri merupakan energi alternatif yang bisa menjadi sumber energi terbarukan menggantikan energi konvensional seperti minyak bumi, gas alam maupun batu bara yang saat ini sudah semakin menipis di dunia. Jadi menurut SES pada tahun 2012, energi gelombang laut itu merupakan energi yang tahan lama serta memiliki dampak lingkungan yang minimal sehingga sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai energi alternatif pengganti energi konvensional. Menurut International Renewable Energy Agency atau IRENA pada tahun 2014, energi gelombang laut itu memiliki potensi yang cukup besar, yaitu sekitar 29.500 terawatt per hour per tahun. Itu merupakan potensi terbesar kedua dari seluruh energi laut yang ada di muka bumi. Jumlah tersebut itu mencakup sekitar 39% dari total cadangan energi laut setiap tahun. Sehingga memang energi gelombang laut ini tuh merupakan energi yang bisa dikatakan sebagai yang sangat menjanjikan untuk dikonversikan sebagai energi listrik. Jadi kita sebagai orang yang belajar, orang yang meneliti di bidang energi laut itu memang sudah sepatutnya untuk meneliti potensi-potensi energi laut, khususnya energi gelombang, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik secara konvensional, pengganti energi seperti minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Nah, untuk sistem konversi energi gelombang laut sendiri itu eh, terdapat tiga tahapan. Jadi, konversi energi gelombang laut ini itu memanfaatkan energi mekanik dan energi kinetik yang terkandung di dalam gelombang laut itu sendiri. Jadi, tahapan yang pertama itu adalah penangkapan energi gelombang laut. Itu jelas pada konversi ini kita membutuhkan sebuah sistem atau metode eh, khusus yang nantinya bisa mengkonversikan energi mekanik dari gelombang laut itu menjadi energi listrik. Lalu untuk tahapan yang kedua itu mengkonversi energi mekanik sendiri itu menjadi energi listrik. Jadi biasanya di tahapan kedua ini itu sistemnya itu menggunakan generator. Lalu untuk yang ketiga adalah distribusi energinya sendiri. Jadi di sini ada bagan secara sederhana yang menjelaskan tahapan-tahapan dari energi laut, energi gelombang laut menjadi energi listrik. Jadi yang pertama energi gelombang laut diserap oleh sistem konversi, lalu masuk ke turbin, generator, dan akhirnya nanti bisa berupa energi listrik begitu. Nah, di sini ada macam-macam pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang pertama, ini merupakan oscillating water column, merupakan perangkat PLTGL yang paling umum, yang paling banyak diteliti oleh para peneliti dunia, dan ini memang yang sudah banyak diterapkan di dunia. Karena memang ini bisa dikatakan yang paling sederhana untuk PLTGL-nya, begitu. Lalu yang kedua ada point absorber. Ini juga sudah banyak dikembangkan di dunia dan sudah diimplementasikan juga di beberapa negara. Jadi point absorber ini tuh memanfaatkan pergerakan naik turun dari gelombang laut. Yang ketiga adalah overtopping device. Yang keempat ada attenuator. Ini tuh merupakan perangkat yang dipasang tegak lurus.
dari arah datangnya gelombang laut yang nantinya akan menyerap energi kinetik maupun energi mekanik dari gelombang laut itu sendiri yang dapat menggerakkan generator yang telah terpasang di dalam perangkat atenuator itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada submerged pressure differential. Ini tuh merupakan perangkat yang ditanam, dipasang di dasar laut. Walaupun di dasar laut ini itu tetap memanfaatkan eh, energi gelombang laut. Jadi walaupun memang di dasar laut itu memang kebanyakan adalah arus laut ya, tapi untuk perangkat ini tetap memanfaatkan sistem mekanik dari gelombang laut itu sendiri. Selanjutnya ada Terminator. Jadi sebenarnya Terminator ini tuh merupakan gagasan terbaru yang masih diteliti oleh para ahli di dunia dan masih belum diimplementasikan secara global. Jadi memang ini masih tahap penelitian di eh, apa namanya di dalam laboratorium begitu. Nah, untuk potensi daya listrik sendiri di sini energi gelombang itu secara general itu dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Jadi menurut MISRA pada tahun 2020 itu daya energi gelombang itu merupakan jumlah energi yang dihasilkan per meter gelombang laut yang mendekat ke arah wave energy converter. Begitu. Jadi untuk persamaannya bisa Prof dan rekan-rekan lihat di layar adalah sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya, ada beberapa faktor yang biasanya menjadi karakteristik spektrum gelombang. Nah, yang penting itu adalah eh, didefinisikan sebagai berikut. Untuk persamaan pendefinisian karakteristik spektrum gelombang itu didefinisikan sebagai persamaan berikut. Jadi dapat dilihat untuk persamaannya. Jadi di sini kita untuk persamaan spektrum gelombang ini Widakdo pada tahun 2020 itu menggunakan sin hiperbolik gitu. Untuk yang terakhir di sini saya eh, menunjukkan persamaan dari potensi energi listrik dari perangkat OWC, terkhusus perangkat OWC di sini OWC itu sendiri merupakan eh, sistem yang paling umum digunakan dan diteliti. Jadi energi yang dihasilkan dari OWC itu dari turbin ke generator begitu. Jadi di OWC ini itu energi listrik itu sangat dipengaruhi oleh luas penampang turbin, chamber maupun ruang udara yang ada di dalam perangkat OWC. Dan itu nanti akan menghasilkan kecepatan udara yang tertekan, terpressure ke arah turbin sehingga nanti akan menggerakkan generator dan dapat menghasilkan energi listrik. Untuk persamaan secara umumnya, energi listrik, potensi daya listrik dari OWC itu adalah sebagai berikut. Jadi untuk persamaan ini tuh kita mengabaikan efisiensi efisiensi turbin. Jadi Falco pada tahun 2010 merumuskan persamaan berikut ini itu adalah mengabaikan turbin. Jadi seolah-olah OWC itu dipasang tanpa adanya turbin begitu. Baik, sekian pemaparan singkat mengenai energi gelombang laut dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.